tanpa basa-basi, biar nggak kepanjangan mukadimahnya, langsung aja. Aku pengen ngobrol langsung dengan Mbak Amanda. Mbak Amanda ini udah, wah, fresh ya. Oke, Mbak Amanda ini sedikit profilnya. Beliau mulai dari seorang jurnalis senior produser di Metro TV, kemudian mendapatkan gelar Master of Art di Goldsmith University of London, UK, kemudian juga membangun ekosistem konten kreator di Narasi, dan sekarang menjabat sebagai General Manager, Chief juga di Content and Community via VDPC. Nah, halo Mbak Manda, selamat siang. Halo, Um, Mas Bayu, selamat siang. Terima Sehat ya kasih. Mbak ya. Pembukanya Kayaknya sehat. udah ada nih, obrolannya kayaknya udah banyak nih yang mau di-share nih ke teman-teman mitra olahraga. Kira-kira mau bahas apa nih Mbak hari ini nih Mbak nih ke Oke, teman-teman? bahasannya sebenarnya ya masih tentang ini ya, konten kreatif gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat ide-ide konten untuk sosial media kita. Jadi kadang kan kita sebagai media ataupun juga konten creator gitu suka bingung, aduh besok bikin konten apa Betul, lagi betul. gitu ya. Ya bukan hanya di media, tapi kita juga di sosial media pribadi juga kadang, aduh nggak jadi deh. Kalau gitu besok aja deh, besok aja ya. Lama-lama kalau di sosial media Instagram pribadi jadi nggak keurus gitu kan. Betul. Tapi ini sebenarnya lebih ke apa yang namanya pengalaman, terus kemudian dari pengalaman itu juga banyak sekali learnings yang bisa di-share ke teman-teman komunitas di sini, baik pendiri, baik content creator gitu ya yang bekerja bersama komunitas olahraga ataupun klub gitu. Nah, disinilah basic knowledge yang memang aku akan share berdasarkan learning berbelas Oke. tahun. Wah, mantap. Sangat Oke. berdaging, tapi kita gimana caranya harus ngobrol santai ya Mbak ya, 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 sesuai ya. judulnya ya. Kita Gak boleh santai-santai berat-berat aja ya Mbak dulu ya. ya. Jadi sharing Hmm. session aja sih sebenarnya. Oke, sip. Mohon maaf, Mbak, di hold dulu sebentar. Nah, aku ingin Oke, menghimbau ke teman-teman dulu nih untuk juga bisa isi absensinya, registrasinya udah dikirim di kolom chat ya. Kemudian juga bisa untuk ikut aktivasi juga di situ. Tadi sudah terkirim belum ya? Sudah ya. Nah, di situ teman-teman yang sudah hadir ya bisa klik absensi sites Google, bisa diisi di sana data-data dirinya agar kita bisa kasih benefit yang lebih untuk teman-teman mitra olahraga. Nah, kemudian selain itu eh, juga obrolan ini harus ditunggu ini sampai akhir nih ya, karena kita akan ada sesi-sesi selanjutnya, sesi Mas John, sesi tanya jawab juga, begitu. Nah, biar para mitra olahraga ini bisa dapat bonus berupa 3 exposure event komunitas di IG-nya Lensor, dapat pelatihan konten yang lebih jauh lagi level intermediate dan exposure di Antv Click. Nah, ini siapa yang nggak mau nih benefit sebesar ini secara free gratis khusus untuk mitra olahraga Tarkam Lensa Olahraga begitu ya. Monggo silakan Mbak Manda dilanjut obrolannya. baik. Terima kasih Bayu sudah memberikan pembuka yang apa namanya, memberikan kita insight serta tujuan diadainnya ya sharing session bareng Lensa Olahraga dan juga tujuan kami ingin mengenal lebih lanjut juga gitu ya problem dari komunitas olahraga yang memiliki sosial media gitu. Nah, mungkin di akhir tadi juga Bayu sudah menyampaikan untuk kami bisa mengetahui apa sih problem-problem dalam teman-teman komunitas membuat konten, mengekspos kegiatan komunitasnya, baik itu main bareng, turnamen, atau bahkan kumpul-kumpul. Em, Bagaimana cara untuk kita tuh juga dilihat gitu ya oleh target komunitas untuk bisa komunitas kita lebih besar gitu atau awareness terhadap komunitas kita tuh juga lebih besar. Nah, ini sebenarnya em, apa namanya? Kita ada beberapa slide yang semoga dalam 30 menit ke depan bisa terangkum semuanya, tersampaikan. Bikin konten Olga yang nggak gitu-gitu aja karena yang kami lihat itu sebenarnya gimana sih cara satu pertandingan
misalnya apapun ya, turnamen lokal atau bahkan liga internasional, cara pandang kita untuk membuat berita ataupun kita melihat hal-hal yang menarik di dalamnya itu ya nggak template gitu ya ngomongin cuma soal skor atau ngomongin cuma apa namanya em, hasilnya saja atau bagaimana kualitas pemainnya, rasanya kan gitu-gitu aja ya. Tapi kita coba akan explore di sini. Em, Balik ke roots-nya lagi sebenarnya. Sosial media itu mau di lead sama media ataupun dibuat oleh komunitas, sebenarnya poinnya tuh adalah bagaimana kita membuat konten yang berkualitas untuk target audiens kita. Nah, definisi konten yang kualitas ini yang dianggap penting oleh audiens kita, followers kita gitu ya, itu apa sih? Nah, ini cuma hanya refresh lagi supaya setiap konten yang kita buat itu tuh ya berdampak dan juga dianggap penting gitu ya bagi audiens kita atau followers kita, bukan hanya cuma kita doang sendiri yang anggap penting gitu kan, jadi kayak cuma membuat konten untuk diri kita sendiri kan nggak seperti itu gitu. Bagaimana kita membuat konten untuk yang merepresentasikan komunitas, artinya kita harus tahu definisi konten yang berkualitas bagi audiens kita itu seperti apa. Nah, coba tanya dulu deh ke kita sendiri gitu ya. Tujuan kita untuk buat konten mewakili komunitas kita tuh apa? Apakah tujuannya mengedukasi? Satu, yang kedua ada tujuan lain, misalnya katakanlah mempromosikan event apapun yang dilakukan komunitas. Yang ketiga, apakah memang ada jualannya juga di situ, misalnya kita komunitas yang memproduksi suatu barang ataupun ada servicesnya juga gitu. Nah, ya itu yang memang harus kita ketahui gitu ya, tujuan-tujuan yang kita bangun untuk mewakili atau merepresentasikan sosial media komunitas kita. Lalu kemudian ini yang juga terpenting tapi suka terkadang ya terlewatkan. Paham nilai yang mau disebarin tuh apa. Tentunya kalau misalnya di ranah bidang olahraga, sportivitas adalah nilai di setiap konten, misalnya katakanlah kita mengulas pertandingan gitu ya. Tentunya kita harus punya editorial judgment sportivitas gitu. Kita tidak mendukung adanya bentuk-bentuk, misalnya katakanlah apa namanya, ya, hal yang kontroversial, berantem misalnya katakanlah di satu pertandingan itu kita jadikan kita malah lebih provokatif di situ, tentu tidak gitu ya. Ini salah satu nilai yang harus kita pegang teguh gitu ya sebagai insan olahraga Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa dilihat unik, berbeda dari komunitas yang lain. Jadi ini ada salah satu metode yang bagaimana kita bisa terlihat berbeda, ya kita harus kenali dan akui keunikan diri kita sih sebenarnya. Maksudnya adalah misalnya um, uh, pendiri komunitas ataupun memang mereka adalah content creator berasal dari ya daerah Jakarta, pun mereka membuat konten-konten dalam bahasa casual, ada gaya Betawinya misalnya katakanlah, itu tuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak harus selalu baku kalimat yang ada di apa namanya, baik kita menggunakan copywriting dan lain-lain, tidak harus selalu baku gitu ya. Kami pun sebagai media kadang juga untuk konten-konten tertentu memakai bahasa percakapan sehari-hari gitu ya. Nggak melulu yang memiliki terminologi khusus lah, berupaya apa namanya memperlihatkan em, apa ya level edukasi kita, enggak. Yang penting kita tuh juga memahami audiens target kita akan lebih kena dari apa, memahami konten-konten kita dengan gaya bahasa yang seperti apa. Ketika mereka juga merasa relate dan juga membalasnya dengan bahasa ala kita misalnya, nah itu bisa jadi konsisten gitu ya gaya yang menjadikan kita unik. Nah, tiga ini yang memang harus dilihat kembali gitu ya, definisi konten berkualitas ala kita tuh seperti apa. Oke,
Ini langsung masuk ke study case aja, bagaimana lensa olahraga membangun gitu ya engagement melalui konten-kontennya. Jadi eh, tipe konten berkualitas versi kami itu ingin menggandeng eh, bukan hanya audiens yang meminati bidang-bidang olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain, dan juga isu nasional olahraga, tapi juga tujuannya adalah menjadi community hub bagi mereka. Pada akhirnya, kami juga membuat segmen konten gitu ya. Mulai dari misalnya katakanlah ya sebagai media, kami tetap harus memberikan news update. Di sini bisa dilihat gitu ya kategori news update dalam 6 postingan ini tuh sudah merepresentasi kebutuhan target audiens kami gitu ya. News update kami karena kami sebagai media dan tujuan kami untuk mengedukasi, ada original content atau konten yang memang kami produksi sendiri, mulai dari podcast Lensa Olahraga di sini yang di bawah kiri yang memang tujuannya adalah lebih mengedukasi dan juga sosok yang memberikan statement atau penjelasan analisa pertandingan itu dari sosok yang kredibel gitu ya. Ini ada Bung Toel ya di sini yang menjadi narasumber podcast. Lalu kemudian tipe konten lain yang memang kami konsisten untuk jalani adalah konten edukasi yang sifatnya snackable gitu ya. Nah, ini bisa bermanfaat gitu ya untuk audiens lensa olahraga karena ya informatif dan juga um, ada side story tentang lifestyle gitu ya. Jadi di sini ada contohnya adalah sejarah transformasi sepatu sepak bola gitu ya. Jadi ini objektifnya untuk bisa memberikan informasi dan berguna juga untuk audiens. Nah, kemudian untuk komunitas yang menjadi relevan buat mereka apa sih gitu ya? Ini ada salah satu apa namanya uh, segmen konten Tarkam Update gitu ya, yang kalau misalnya kita coba buka di sini jenisnya itu kami menjadi hub dari informasi pertandingan Tarkam terutama di ya wilayah Jabodetabek gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi nah, jadi ini menjadi salah satu apa namanya ya medium kolaborasi gitu ya, Instagram Lensa Olahraga. Kami selalu memberikan wadah exposure untuk teman-teman komunitas yang sedang menggelar event. Oke. Nah, kemudian news content ya terutama ini saya akan kasih contohnya news content yang selalu ada yang trending topik gitu ya. Oke, sebentar. Kita back ke sini dulu. Nah, news content itu selalu yang terkini tentunya. Jadi misalnya katakanlah snackable content atau info singkat tentang misalnya ya Menteri BUMN kita yang sekaligus juga Ketua PSSI um, apa namanya mengumumkan suatu kebijakan misalnya gaji wasit di sini bakal melebihi gaji menteri. Ini hal-hal yang memang perlu diketahui oleh sport enthusiast gitu ya. Karena menjadi penting apalagi mereka yang di bekerja di industri olahraga. Lalu kemudian bagi football atau soccer enthusiast ngomongin soal apapun terkait Lionel Messi itu pasti menarik gitu ya. Jadi pasti harus ada pilar tentang trending topik yang mengulas tentang sosok terkenal gitu ya di bidang olahraga siapapun. Nah, mungkin di sini satu hal lagi yang selalu menjadi konten yang konsisten kami produce, kami upload adalah konten-konten yang dari komunitas kami gitu ya. Ini konten UGC atau user generated content kami ambil dari komunitas kami yang sifatnya atau memberikan kesan hiburan gitu ya, relevan buat teman-teman di komunitas olahraga badminton. Coba kita lihat dulu di sini ya.
Nah, oke, ini ya contoh konten harian ketika teman-teman di Gasminton itu melakukan main bareng gitu ya. Hal-hal yang kayak gini sebenarnya juga bisa menjadi konsisten kita publish gitu ya di sosial media kita. Oke, nah ini bisa teman-teman komunitas olahraga lakukan di sosial medianya. Memang ya butuh perencanaan yang matang gitu ya sebelum kita eh, memposting gitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat konten pilar sebagai perencanaan harian, mingguan, bahkan bulanan. Oke, ini tipikal sumber produksi kontennya. Jadi yang perlu diketahui culture-nya sosial media sekarang eh, sebenarnya kan adalah saling berkolaborasi juga gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan untuk membuat konten harian, semuanya bukan hanya in-house production gitu ya. Kami juga membuat porsi-porsinya yang mana yang mewakili media itu yang original content. Terutama misalnya katakanlah yang podcast gitu ya. Terus kemudian Lensorpedia ini menjadi salah satu konten monolog untuk apa namanya memberikan edukasi seputar bidang olahraga, sejarah misalnya atau bahkan sains di bidang olahraga. Nah, terus kemudian konten yang memang kami berkolaborasi dengan komunitas adalah ya tentunya Tarkam Update dan juga UGC dari komunitas kita gitu. Biasanya untuk yang UGC ini adalah keseharian dari komunitas ketika menggelar event, turnamen, misalnya ada kejadian menarik, lucu, menghibur, atau bahkan human interest gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita lihat apa namanya berpotensi mengandung news values ataupun inspiratif gitu ya. Oke, ini jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan aset manpower gitu ya yang kita punya untuk bisa memproduksi konten sendiri. Lalu kemudian bagaimana kita juga bisa mencari partner komunitas ataupun um, teman-teman kreator yang lain gitu ya yang sejalan visi misinya dengan sosial media kita bisa kita berkolaborasi. Jadi nggak melulu konten yang kita produksi itu harus original atau in-house gitu ya. Kita bisa kombinasikan asal misi dan visinya tuh sama dan juga memiliki values yang sama. Oke, ini kita coba uh, flashback juga menggunakan experience saya ketika kita mencari keunikan dan gaya konten kita sendiri tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah, kalau yang pertama saya akan apa namanya jelaskan secara singkat. Nah, lingkungan sekitar kita tuh sebenarnya penuh dengan apa namanya gaya bahasa yang seperti apa, culture yang seperti apa gitu ya. Kalau misalnya saya sendiri lahir besar di Bekasi gitu ya. Nah, bahasa yang misalnya saya bakal konsisten gunakan misalnya ya udah percampuran antara gaya formal Indonesia, gaya apa namanya Betawi dan juga bahkan mungkin gaya apa namanya bahasa-bahasa atau terminologi baru anak Bekasi gitu ya. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke target audiens kita. Biasanya komunitas olahraga itu kan scoop atau jangkauan audiensnya tuh lokal gitu ya. Jadi gunakan aja bahasa yang memang keseharian kita, lingkungan kita tuh pahami. Terus kemudian bagaimana kalau saya pribadi pun juga membuat tujuan, visi misi gitu ya. Ya berdasarkan dari pengalaman dan nilai-nilai dari prinsip hidup gitu. Kalau misalnya teman-teman komunitas olahraga punya nilai apa? Kalau saya pribadi nilai jurnalisme gitu ya ketika membuat suatu konten ya memang harus cover both side. Harus selalu cross check fakta, data sehingga itu selalu menjadi bahan bakar membuat konten dan memang tujuannya adalah mengedukasi dan memberikan perspektif gitu ya. Nah, pengalaman dan nilai prinsip hidup inilah yang menjadi pondasi juga untuk kita bisa membuat konten kita, sosial media kita tuh memiliki keunikan. Oke,
Nah, ini sebenarnya relevan dan relate juga ke poin yang pertama, lingkungan sekitar, budaya dan kebiasaan di daerah itu yang kita tahu dan selalu ada di setiap daerah tuh seperti apa sih? Ini juga bisa kita explore gitu ya menjadi konten-konten keseharian di sosial media kita. Oke, nah ini penunjang saja dan sebagai informasi bahwa audiens kita kan membuat konten kan untuk komunitas kita ya, untuk audiens gitu ya. Nah kita juga perlu memahami pola kebiasaannya mereka tuh seperti apa sih. Let's say kalau misalnya mereka biasa mabar tuh misalnya di jam-jam berapa, terus kemudian mereka biasanya um, apa namanya bikin turnamen sukanya di ini kalau misalnya kita ngomongin dari segi waktu gitu ya, apakah lebih suka di akhir pekan dan di akhir bulan karena biasanya mereka moodnya asik tuh habis gajian terus bikin turnamen. Nah akhirnya kita pun juga menentukan event dan juga nanti turunannya di sosial media itu bisa sesuai dengan kebiasaannya mereka. Kalau misalnya kita bikin mengajak main bareng di tengah pekan, misalnya di hari Rabu atau Kamis, terus juga pas lagi tanggung bulan gitu ya, kan agak sedikit juga mungkin antusiasnya karena mereka kebiasaannya ya lagi sibuk kerja, cari uang gitu ya. Nah, hal sesimpel itu yang memang kita perlu ketahui gitu ya, kebiasaan dari audiens kita. Lalu kemudian ya setelahnya ya apa kebutuhan mereka, motivasi mereka ketika misalnya mau ikut ke dalam setiap aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Lalu kemudian permasalahan audiens yang bisa kita berikan di dalam konten ataupun dalam penyelenggaraan event itu apa? Kita harus mengetahui betul kebutuhan dari audiens atau komunitas kita. Nah, jadi untuk membuat sebuah apa namanya konten yang konsisten gitu ya. Tadi saya sempat singgung bagaimana kita mengenali apa namanya kebutuhan kita, keunikan kita dan gaya kita berbicara, berkomunikasi yang nanti terpresentasi dalam sosial media kita. Lalu kemudian ada elemen yang harus kita pahami lagi tadi know your audience agar kita memahami apa yang penting bagi orang lain. Nah, ide konten tuh berasal dari perpaduan itu. Kita ambil semuanya tuh di tengah-tengah gitu ya. Misalnya katakanlah nanti dalam implementasi content planning dalam seminggu gitu. Apa yang menjadi kegelisahan kita digabung dengan apa yang penting buat audiens kita gitu ya. Nah, itu penggabungan tujuan sebenarnya. Sehingga kita tuh akan banyak ide topik. Oke, ini nanti bisa dilihat saja juga ketika kita sudah paham tujuan kita dalam membuat konten, kita memahami tipikal konten berkualitas versi kita dan yang dibutuhkan audiens apa, kita nanti dengan mudah tuh membuat pilar-pilar konten atau kategori konten. Kalau tadi sempat saya share di awal, misalnya katakanlah konten news update, terus kemudian konten feature seperti apa, konten yang edukatif seperti apa, dan gaya hidup misalnya katakanlah. Nah itu kalau misalnya dibuat menjadi pilar seperti ini. Jadi misalnya teman-teman komunitas di sini memiliki segmen konten yang edukatif gitu ya. Nah, variasi segmen konten edukatif itu apa? Analisa pertandingan misalnya katakanlah. Bisa juga menjadi variasinya adalah kita membuat suatu apa namanya segmen yang khusus mengulas tentang sejarah atau sains seputar dunia olahraga gitu kan. Sains misalnya adalah banyak banget yang bisa dieksplor dari sisi ilmiah apa namanya di pertandingan misalnya atau katakanlah di bidang olahraga badminton. Kenapa misalnya katakanlah ini pernah saya lihat juga begitu detail yang dilakukan oleh saya lupa ya sosial medianya apa. Tapi um, mereka membuat suatu konten ilmiah memprediksi apa namanya kekuatan laju kecepatan ya dari smash salah satu pemain. Jadi seberapa cepat laju smash yang dilakukan salah satu pemain atlet, mereka tuh sampai bikin apa namanya konten apa namanya in-depth-nya gitu ya, ulasan dari aspek
ilmiah gitu. Nah, ketika itu menjadi passion dari teman-teman komunitas, itu akan menjadi pembeda dan keunikan tuh. Oh, sosial media atau Instagramnya komunitas, misalnya katakanlah Gasminton itu selalu ngulas badminton dari sisi ilmiahnya loh. Nah, karena itu juga mewakili kesukaan dari konten creatornya atau apa namanya ya community leadernya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilar edukasi yang konsisten diproduksi gitu ya. 1.000 sekali itu cukup. Lalu kemudian news update. Saya rasa saat ini pengguna platform Instagram, Twitter, Facebook segala macam sudah menjadi media untuk komunitasnya masing-masing ya. Karena news update ini penting sekali untuk selalu apa namanya diproduksi tiap hari gitu ya. Karena kita perlu memberikan informasi teraktual tentang apa yang mereka perlukan. Misalnya katakanlah teman-teman di sini mungkin ada yang mewakili PB tertentu di wilayah Jakarta, di Jakarta gitu. Nah, misalnya komunitas PB ini selalu memberikan update tentang event schedule turnamen badminton di Jabodetabek gitu. Nah, itu menjadi apa kebutuhan dari komunitasnya. Nah, itu bisa dimasukkan di pilar news update di sini. Persiapan menuju momen penting pertandingan olahraga di apa namanya di area tertentu apa saja. Nah, itu bisa menjadi salah satu konten yang konsisten tiap hari ada gitu ya. Terus kemudian gaya hidup. Kita kan nggak lepas ya dari keseharian, misalnya katakanlah keinginan untuk melihat fashion dari sosok atlet A, B, C gitu ya. Kadang kita ingin melihat gaya hidupnya mulai dari mungkin pola makannya seperti apa, gaya mengatur apa namanya latihan tiap hari dari sosok atlet tertentu tuh seperti apa, hidup sehat ala atlet lah. Nah, ini hal yang tidak bisa lepas dari konten-konten olahraga. Lalu kemudian feature. Nah, feature ini lebih sifatnya tuh bisa menginspirasi dari cerita personal tiap sosok gitu ya. Oke, ini pilar-pilar yang bisa diadopsi untuk teman-teman komunitas atau kreator sosial media. Oke, nah ini menjadi highlight saja bagaimana kita memiliki tujuan gitu ya, tujuan bersama kita sebagai pendiri komunitas, penggerak komunitas, bersama dengan anggota komunitas yang kita gandeng gitu ya. Jadi tujuan bersamanya itu bisa ya dari setiap aksi dan interaksi yang kita lakukan, itu tuh bisa membuat audiens kita tuh bersedia bergerak bersama. Ini mungkin outputnya kita membuat misalnya katakanlah campaign hidup sehat lah, sesimpel hidup sehat gitu ya. Lalu kemudian kita mengajak anggota komunitas kita atau followers kita, coba share dong hidup sehat di tengah pekerjaan sehari-hari tuh seperti apa sih kalau versi kalian gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi campaign yang dilakukan secara berkala. Misalnya kan katakanlah sebulan sekali membuat suatu campaign gitu ya. Nah, ini bisa menjadi engagement atau mengajak audiens kita terlibat untuk sesuatu yang baik gitu. Oke, ini salah satu contoh aja. Sebenarnya sederhana sekali gitu ya. Setiap uh, hari, misalnya kita memiliki waktu untuk membuat 2 konten saja. Tidak perlu video, tidak apa-apa. Cukup misalnya foto ditambah dengan apa namanya copywriting ataupun caption gitu ya di atas fotonya. Lalu kemudian kita bagi setiap harinya pilar apa yang memang harus ada. Let's say Senin itu edukasi, dan selanjutnya sampai Minggu itu berbeda-beda gitu ya, memang supaya memiliki variasi saja. Lalu kemudian yang harus selalu ada, misalnya katakanlah news update, karena banyak sekali gitu ya, apa namanya momen, apa namanya berita seputar komunitas komunitas yang memang kita memang kita harus share gitu ya, berita-berita tentang event dan lain-lainnya, itu bisa kita masukkan ke dalam
agenda konten harian gitu. Nah, di sini salah satunya yang menjadi panduan dari teman-teman lensa olahraga itu pasti selalu setiap hari ada news update gitu ya. Lalu kemudian sebenarnya kalau dari tim lensa olahraga tuh satu hari tuh 5 konten gitu ya. Ini lumayan banyak gitu. Karena memang kita tuh berupaya untuk memberikan insight dari sisi pilar edukasi, gaya hidup, testimoni dan lain-lain. Lalu kemudian kita juga berupaya untuk memberikan news update. Jadi lumayan banyak karena kita juga punya tim khusus sendiri untuk membuat konten-konten di sosial media. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan manpower atau ya kapasitas tim yang ada gitu ya. Nggak perlu terlalu dipaksakan. Yang penting setiap hari pun ada update dari sosial media kita. Oke, ini quick tips aja. Lagi-lagi upload 2-3 konten itu sekarang idealnya gitu ya untuk kita bisa ada di radar anggota komunitas kita. Radar di timeline maksudnya. Terus kemudian ketika mereka buka apa namanya sosial media di jam-jam prime time, pagi, siang hari, sore hari ketika mau pulang kantor atau malam hari mau tidur, itu tuh kita selalu ada gitu ya di radar timeline-nya mereka. Lalu kemudian ketika kita punya budget ya untuk memboost gitu ya melalui digital ads, kita tuh uh, post organic content yang kita original content yang kita produksi sendiri gitu ya, yang performance views ataupun likes-nya paling bagus. Nah, itulah yang memang kita mau boost gitu ya. Atau misalnya katakanlah contoh poster event yang kita mau sebarkan gitu ya, karena event itu akan terselenggara dalam waktu dekat. Sah-sah aja untuk kita bisa nge-boost melalui digital ads Instagram ataupun Facebook. Lalu kemudian untuk bisa memperkuat engagement, kadang baik untuk kita bisa membuat quiz secara berkala dengan giveaway yang kecil-kecil aja gitu ya. Misalnya katakanlah ya kalau misalnya kita punya budget untuk membelikan let's say sekarang tuh yang paling laku ya saldo GoPay misalnya katakanlah. Terus kemudian kalau misalnya kita punya produk sendiri, mungkin ya shuttlecock gitu, produksi dari komunitasnya. Atau bahkan apapun lah yang memang bisa menjadi hal yang menarik menjadi hadiah gitu ya untuk komunitasnya. Lalu kemudian ini tips-tips yang lain bisa diikuti saja. Semoga teman-teman komunitas di sini mendapat insight gitu ya dari sharing session singkat 30 menit ini. Kita mungkin akan bahas lebih lanjut apa saja sih yang menjadi problem, challenge gitu ya dari teman-teman komunitas yang mengelola sosial media. Oke, mungkin dariku Oke. segitu saja. Terima kasih.